Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lucy, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagus ya. Oke Bu Lucy, sesuai dengan pembicaraan kita, biasanya Ibu saya pilih untuk sebagai berbagi praktik baik dalam membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat selama CDP. Nah di sini Bu menjadi orang yang saya observer untuk supervisi di kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi tentunya saya harus melakukan pra-observasi dulu. Nah, kira-kira dulu sih yang akan mengajar nanti di kelas berapa nih Bu sih? Kelas 7. Kelas 7 berapa? 7-3 ya Bu, pelajaran matematika ya. Oke, matematika. Nah, tujuan pembelajaran Ibu pada kegiatan observasi nanti apa nih Bu? Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, murid dapat melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatnya berbagai sifat operasi dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyelesaikannya masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan, bilangan bulat, dan bilangan pecahan dengan tepat. Oke, berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama itu murid dapat melakukan operasi hitung, yang kedua juga terkait dengan bagaimana murid menyelesaikan masalah yang sifatnya kontekstual Bu ya. Itu 2 tujuan pembelajaran. Nah Bu, apa nih area yang mau dikembangkan atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran ataupun kegiatan supervisi nantinya? Area pengembangannya ada 2. Yang pertama, pembelajarannya kooperatif, yaitu kerja kelompok. Yang kedua, pembelajarannya berdiferensiasi dengan fokus diferensiasinya pada diferensiasi konteks. Oke, berarti ada 2 nih yang saya ambil ataupun yang saya tangkap. Di sini Ibu fokusnya ke pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok gitu Bu ya. Yang kedua diferensiasi, fokusnya di diferensiasi konten Bu ya. Oke, nah kira-kira Bu dalam melakukan pembelajaran nanti tentunya ada model, ada strategi, ada metode yang mau disampaikan atau mau diterapkan di kelas. Nah kira-kira apa nih yang menjadi strategi pembelajaran Ibu di kelas nanti? Strategi dalam pembelajaran di kelas nanti yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok. Yaitu visual, audio, dan kinestetik. Kinestetik berarti ada 2 ya. Berarti yang pertama bagi 3 kelompok. Yang kedua Ibu? Yang kedua, materi konten yang dibedakan sesuai dengan gaya belajarnya. Oh ya, berarti nanti kontennya ini dengan disesuaikan dengan kelompoknya berdasarkan gaya belajar ya. Berarti ya baik. Nah, ada lagi Bu yang mungkin ingin diterapkan nanti di kelas? Ada lagi yang ingin diterapkan di kelas? Kayaknya udah gitu aja ya. Tapi kita sepakati nih Bu ya. Jadi saya ulangi, untuk tujuan pembelajaran tadi Ibu sebutkan peserta didik dapat mengoperasikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat atau pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat atau mampu menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan terkait masalah-masalah kontekstual. Nah, dengan area pengembangan pembelajaran kooperatif dan diferensiasi konten fokusnya Bu ya. Dan yang terakhir strateginya Ibu menggunakan kerja kelompok, yang kelompoknya itu dibagi sesuai dengan gaya belajar, nah, baik audio, visual maupun kinestetik Bu ya. Dan yang terakhir Ibu juga di strategi membedakan konten sesuai dengan gaya belajar Bu ya. Oke Bu, untuk hal yang kita lakukan hari ini sebagai tahap awal pra-observasi, kita sepakati bersama, mungkin Ibu bisa tanda tangan di sini. Oke, terima kasih Bu. Jadi sekian aja untuk pra-observasinya. Nanti di hari apa Bu kita melakukan jadwal mengajarnya? Di Kamis, berarti kurang lebih di tanggal 21 Bu ya. Oke. Jadi nanti di hari Kamis saya akan masuk ke kelas, melihat Ibu mengajar di kelas dan mengamati selama proses ataupun berjalannya proses belajar mengajar di kelas terkait materi yang akan Ibu sampaikan nantinya. Jadi sekian aja Bu untuk percakapan awal kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
video. Nah, masing-masing ibu ada dibagikan tugas kalian, ada visual, ada kinestetik dan ada audio. Yang audio nak bisa lihatkan videonya di sini nak ya. Sama-sama nak ya lihat. Dengan demikian ditambah ini kan tandanya beda, berarti kita cari sisakannya. Ini tandanya min, kalau yang ini dia tandanya plus. Oke, berarti ini diminta berapa? Min 3 tambah min 2, ya kan? Kalian cari yang mana min 2 nya ada berapa biji dia diminta? Min 3 berarti ada 3 min ambil. Susun kalau kamu berada di daerah sini, kamu berarti harus maju atau mundur? Maju ke arah negatif, ya kan? Sebanyak berapa kali? Ya, berarti nanti kamu loncat dari garis bilangan ini. Yang pertama dimintakan positif, habis itu ke negatif. Nanti kamu loncatkan sebanyak yang diminta. Jadi kamu harus berada di angka berapa angka? 1 dikurang 4 sayang. 1 dikurang 4. Oke, lanjut. 1 sana dulu, 1 loncat 1 dulu nggak di plus. Oke, udah setelah itu kurang 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berapa hasilnya? 3. Ini disusunnya sayang. Pertama diminta berapa sayang? Min 3. Coba kamu ambilkan min 3 sayang. Minnya sampai di 3. Di sini aja nih ditulis 1, 2, 3. Oke. Setelah itu diminta berapa coba lihat? 2. Nah, min 2. 2. Oke. Ini sama-sama min satukan. Oke. Dah coba hitung ada berapa? 5. Berarti tandanya min 5. Udah yang lain, paham? Oke, satu lagi. Oke, selesai kan nomor 1? Ya kamu jawab ini betul. Nomor 3. Berarti yang pertama kedalamannya menjadi 5 km dalam, tapi ke bawahnya kan. Selanjutnya pokoknya kamu pilih salah satunya nanti lagi ke depan hasil kerja kamu. Oke? Kita praktekkan ke depan ya. Ya kamu udah siap semua kan? Praktekkan ke depan ya. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Oke, kinestetik. Kelompok kinestetik mau maju ke depan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Oke, silakan ke depannya. Tolong
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadinya min 10. Jadinya min 10. Tolong dilihat anak ibu untuk kelompok audio. Min 7 tambah min 3 sama dengan min 10. Betul? Betul. Oke. Coba perhatikan kelompok audio untuk soal yang kedua. 3 dikurang min 4, jawabannya plus 7. Betul? Betul, oke, terima kasih. Di mana operasi bilangan tersebut dia adanya 3 komutatif, asosiatif, dan distributif. Itu ingat, operasi dalam bilangan ada 3. Oke, udah. Untuk hari ini alhamdulillah semua anak ibu udah paham? Udah ya? Udah paham? Hari ini kalian dapatkan ilmu yang sangat manfaat dengan berbagai media, ya kan? Dan kalian bisa bekerja sama. Jadi hari ini kalian merasa senang. Udah, untuk hari ini apa yang kalian dapatkan? Apanya ilmu? Visual. Kalian dapat mengerti? Satu, dengan bilangan, ya kan? Kalian mengetahui mana yang positif dan mana negatif dengan memakai media kartu. Oke, sekarang kalian tulis di sini ya. Apa perasaan kalian hari ini? Boleh kalian tulis apapun boleh. Apakah saya merasa senang hari ini? Saya merasa sangat baik dan sangat jangan lama sama. Ada yang bosan di sini. Enggak kan? 3 jam kita nggak terasa kan? Oke, yang udah siap boleh? Yang udah siap boleh? Oke, udah semuanya. Udah, boleh dikumpulkan itu ini kalian. Masih ada kelompok kalian? Udah, bisa kita lihat? Hari ini apa yang kalian rasakan? Oke, di sini sangat gembira, sangat merasa senang hari ini. Udah, saya merasa senang, sangat senang. Saya senang. Berikan senyum lagi. Oke, terima kasih. Dan saya merasa sangat senang dan gembira. Alhamdulillah. Udah, untuk hari ini kita cukupkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Reading to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Lucy karena sudah menjadi rekan Pak Ridwan dalam kegiatan penggerak ini, karena saya dengar beberapa rekan CGP ada kesulitan untuk mencari rekan bersedia di observasi, dan saya terima kasih kepada Ibu Lucy karena sudah menjadi bagian dari proses Pak Ridwan dalam guru penggerak ini. Nah, jadi Bu Lucy, untuk kegiatan kali ini Pak Ridwan kemarin sudah melakukan kegiatan secara observasi sudah melihat masuk kelas ya, masuk kelas Ibu Lucy, dan hari ini Pak Ridwan akan berdiskusi dengan Pak Ridwan dan Bu Lucy akan berdiskusi tentang bagaimana proses observasi kemarin. Ya. Saya persilakan. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatannya. Alhamdulillah Pak Lukas hari ini sudah berhadir untuk melakukan PI 5. Saya hari ini sangat excited ya, sangat bersemangat tentunya. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih sama Bu Lucy ini ya, sudah mau berhadir dan menjadi rekan untuk mau diobservasi dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Oke Bu Lucy, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Lucy ya? Sehat. Oke. Gimana perjalanan dari rumah ke sekolah hari ini Bu Lucy? Ada kendala sedikit, menunggu lama, jadi akhirnya harus bawa kereta sendiri. Oke, bawa kereta sendiri ya Pak. Kebetulan cuaca hari ini lumayan dingin Bu ya, karena semalam hampir hujan lah, karena tempat saya tuh hujan ya Bu ya. Oke, Bu Lucy. Baik Bu Lucy, seperti yang sudah kita lakukan di dua kegiatan sebelumnya, mulai dari tahap pra-observasi, kemudian saya ada masuk ke kelas sebagai tahap observasi untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Lucy lakukan di kelas. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Lucy, kita coba diskusikan apa yang telah Ibu lalui selama pembelajaran di kelas gitu Bu Lucy ya. Nah, dalam pertemuan ini kira-kira yang Ibu Lucy harapkan itu apa Bu? Menciptakan metode yang menarik ya, menurut saya. Karena dengan menciptakan metode yang baik, maka anak-anak lebih mudah untuk mengerti materi yang kita ajarkan. Contohnya misalnya matematika kemarin ya, kalau dia ada media, habis itu anak-anak kita bagikan dalam kelompok, adanya kelompok kinestetik, visual, dan apa lagi? Audio. Jadi anak-anak lebih mudah dan lebih cepat menangkap. Oke. Jadi Ibu pengen pertemuan kita hari ini, Ibu ingin mendapatkan bagaimana sih membuat metode pembelajaran itu menjadi lebih menarik gitu Bu Lucy ya. Nah Ibu, dari pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, menurut Ibu apa nih yang menurut Ibu itu saya sudah melakukan hal-hal baik di poin-poin apa saja gitu. Kalau poinnya hal yang baik untuk anak-anak, misalnya contohnya dalam pelajaran matematika ya, kita bisa membuatkan media bentuknya PPT ya, jadi anak-anak bisa lihat langsung. Contohnya misalnya pelajaran bilangan misalnya, kita paparkan metodenya dengan poin bilangan ini loh nak, contohnya misalnya adanya media, jadi anak-anak bisa melihat atau bisa melihat melalui video. Jadi anak-anak bisa mengenal sendiri, oh seperti ini loh bilangan 1 sampai 100. Baik, berarti menurut Ibu yang kemarin sudah Ibu lakukan kan ada beberapa ya Bu ya, terkait dengan konten yang kita sepakati kemarin ya Bu ya. Jadi kemarin yang sudah baik Ibu lakukan adalah kan ada beberapa yang kontennya menurut yang sepengamatan saya yang dilakukan ada beberapa. Nah, konten-konten tersebut sudah berdaya gunakah dalam pemanfaatannya? Saya rasa sudah ya. Sudah. Jadi anak-anak bisa langsung praktek seperti kinestetik kemarin ya. Anak-anak bisa langsung praktek di depan kelas berkelompok, masing-masing maju. Jadi anak-anak mudah dan paham bilangan negatif di mana arahnya, positif kemana arahnya. Oke, baik. Tadi ya di konten Ibu merasa sudah baik. Nah, jika kita hitungkan dengan skala, kira-kira hal yang sudah baik itu berada di skala berapa itu? Jadi antara 1 sampai 10. Kayaknya
9 ya. 9 ya. Nanti kalau 9 alhamdulillah sudah luar biasa gitu ya. Saya melihat juga kayaknya mantap gitu Bu ya kemarin ya. Oke, lanjut nih ya Bu ya. Bagaimana dengan hal-hal yang kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan lagi, Ibu kembangkan lagi dalam proses pembelajaran kemarin? Apa hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan? Kalau kita ingin tingkatkan seorang guru ya, sebelumnya kita harus meningkatkan dulu modul ya, modul ajarnya. Setelah itu kita harus belajar atau mencari metode-metode apa supaya anak-anak bisa langsung menyerap pelajaran kita, agar bisa mengerti langsung. Maka guru tersebut, saya sendiri harus mencari berbagai model pembelajaran yang berkaitan dengan matematik. Jadi di sini yang perlu Ibu tingkatkan adalah bagaimana membuat modul tersebut supaya bisa mengeksekusi perencanaannya dengan baik di kelas ya. Menurut Ibu saat ini perancangan Ibu berada di skala berapa nih? Kalau misalkan itu menjadi hal yang kurang baik dari 1 sampai 10 itu berada di skala berapa? Jujur ya, setelah saya menjadi rekan Pak Wan, di sini saya termotivasi bahwa di saat belajar dalam kelas, apabila kita tidak ada model atau tidak ada metode untuk belajar yang menarik, maka anak-anak susah untuk menangkap pelajaran tersebut atau mengerti, apalagi dalam pelajaran matematik ya. Maka di sini kita bisa membedakan atau membagikan anak-anak dalam kelompok yang ada visual, kinestetik, dan audio, maka anak-anak bisa langsung melihat. Maka kita pun bisa menilai mereka per kelompok. Oh, anak ini berarti dia pandainya di sini. Oh, anak ini mengertinya seperti di sini. Maka dari situ kita termotivasi untuk belajar dalam berdiferensiasi. Oke. Nah, Ibu udah menyampaikan beberapa. Nah, kira-kira Bu dari hal-hal tersebut idealnya perencanaan yang sesuai itu saat ini yang sudah Ibu lalui, kira-kira Ibu berada di angka berapa nih dari 1 sampai 10? Kalau di sini ya baru tahap belajar ya, kayaknya 9 atau 8. 8. Kira-kira mau ditingkatkan lagi mau ke berapa ini Bu? Tingkatkan lagi sampai 10 ya. 10 ya, kita harapkan maksimal gitu ya Bu Lucy ya. Nah Bu Lucy, dari masalah-masalah kekurangan Ibu tadi ya, hal apa nih yang mungkin bisa memperbaiki atau bisa menguatkan Ibu untuk meningkatkan hal yang tadinya kurang baik, ataupun usaha-usaha apa yang bisa Ibu lakukan? Terutama dengan cara kita mendekatkan dengan peserta didik ya. Misalnya yang audio tadi ya, dia kan anak-anak suka dia misalnya menonton. Jadi kita harus mendekatkan sama anak tersebut dengan cara dia menonton, dia bisa mengerti bahwa pelajarannya arahnya kemana. Begitu juga dengan anak kinestetik, dia kan sukanya loncat-loncat itu, sukanya dia lari jalan-jalan gitu. Jadi kita harus punya trik supaya anak itu dia aktif dalam pembelajaran yang kita ajarkan sesuai dengan tujuan pelajaran yang kita lakukan. Oke. Berarti yang saya tangkap di sini Ibu pengen memaksimalkan kalau anak yang gaya belajarnya audio, kinestetik atau visual, Ibu ingin memberikan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang paling inti atau yang paling pokok sekali untuk Ibu lakukan? Kalau intinya kita harus melihat karakter anak dulu ya, karakter anak dulu, bagaimana dia menangkap atau melihat sesuatu yang telah diberikan oleh seorang guru, seperti adanya adanya media, adanya gambar, adanya video, adanya misalnya seperti garis bilangan itu, anak-anak pasti memikir, oh ini tugas saya apa ya? Jadi kita harus menggali dulu jalan dia untuk memikir. Nah, Ibu tadi sebutkan dengan melihat dulu karakter anak ya. Dengan cara apa Ibu bisa melihat karakter anak itu? Apakah dia itu audio, visual, ataupun kinestetik?
Berarti dengan cara Ibu membagikan asesmen diagnostik non kognitif gitu ya Bu ya. Nah, seberapa mungkin asesmen tersebut bisa mengcover pembelajaran diferensiasi Bu? Tergantung ya, tergantung dari modul ya. Ada yang bisa kita tetapkan dengan berdiferensiasi, ada yang juga kita harus per individu ya. Nanti kita melihat dulu modul yang kita ajarkan. Nah Bu, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa yang paling menarik di kelas yang menurut Ibu itu berkesan? Di situ anak-anak aktif semua ya, aktif semua, masing-masing kelompok dia bekerja sama. Di situ kita bisa menilai mereka, tugas mereka masing-masing, adanya KPD per kelompok. Di situ ada kita bagikan kelompok yang ringan, KPD-nya ada yang sedang dan ada yang tinggi ya di situ. Maka di situ dalam pembagian kelompok itu anak-anak beraktif semua, dia maju semua. Kita bagikan kelompok seperti kemarin orang ini maju semua dalam kelompok, jadi tidak ada yang hanya duduk aja, jadi aktif semua. Jadi sesaat refleksi terakhir anak-anak bisa menangkap semua, oh ini loh pelajarannya, oh ini kesimpulannya, oh ini tujuannya. Berarti kalau untuk aktifan anak-anak sudah aktif semua. Apakah ada murid di dalam kelompoknya yang Ibu rasa masih kurang nih memberikan kontribusi ke kelompoknya? Ada, kalau misalkan ada, di kelompok mana itu? Kemarin alhamdulillah tidak ada ya. Nanti semuanya sudah oke Bu ya. Nah, ini yang hal baik yang Ibu sudah lalui. Sekarang kita beranjak ke hal apa yang menurut Ibu dalam pembelajaran tersebut yang masih tidak sesuai dengan harapan Ibu, tidak terlaksana dengan baik gitu Bu, selama pembelajaran kemarin berlangsung. Yang pertama kita tidak ada ini ya, tidak ada PPT ya. Poin ya Bu ya. Ini kita adanya fokus, jadi anak-anak bisa langsung melihat. Saya rasa itu ya. Jadi anak bisa langsung melihat, jangan kita langsungkan kaitkan dengan, memang kita harus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga. Tapi orang anak-anak kalau dia melihatkan langsung jadi semangat dan lebih menarik lagi ya. Oke. Itu yang perlu Ibu tingkatkan. Oke, selain PPT Bu, mungkin ada hal lain kira-kira yang bisa membuat atau meningkatkan rasa menarik anak untuk mengikuti pembelajaran? Konten ya. Kontennya. Kontennya harus kita kan misalnya boleh kita langsung bawa HP, tetapi dengan catatan bisa kelompok harus ada cuma satu HP. Meminimalisir ya Bu ya, pada nanti anak-anak main game gitu Bu ya. Oke, baik Ibu. Dari beberapa pertanyaan tadi Ibu ya, kira-kira untuk membuat Ibu itu konsisten dengan apa yang sudah Ibu terapkan di kelas, dan semoga kan semakin baik harapannya gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu di sini butuh nggak orang yang memotivasi Ibu atau yang memberikan Ibu orang-orang yang bisa membantu Ibu lah dalam melakukan pembelajaran yang semakin baik? Ya, sama seperti masukan ya gitu ya. Saya rasa perlu seperti sekarang ini kan, jadi kita tahu oh di mana loh kelebihannya, kekurangannya, kita tahu di sini. Apabila ada rekan yang menilai kita bisa mengajar, karena selama ini saya jujur saya tidak misalnya mengajar hanya modul aja, habis itu pembelajaran kita bagikan dalam 3 hal tadi ya, kinesetik, visual dengan audio ya. Padahal kalau kita bagikan metode belajar yang menarik, maka anak-anak tidak akan bosan, apalagi pelajaran matematik ada di belajar ya, tidak akan bosan anak-anak. Maka di sini saya butuh berbagai masukan dari kawan seperti Pak Ridwan dan guru yang lain untuk memotivasi saya agar saya bisa lebih bersemangat dan lebih menerapkan anak itu bahwa pelajaran matematik itu menyenangkan, bosankan. Nanti saat ini Ibu butuh guru-guru yang satu profesi, terutama di matematik ya. Oke, baik. Nah, dari pertemuan kita hari ini Bu ya, kira-kira apa nih yang mungkin bisa Ibu simpulkan dari awal tadi sampai sekarang? Apa yang bisa Ibu simpulkan?
Kesimpulannya pada sebelum saya ada ya sekolah lain, saya menjadi sebagai seperti kita supervisi ya, Iya. supervisi ya. Yang dulu saya di SMP 4, supervisinya hanya untuk kepala sekolah dan wakil. Saya tidak membagikan seperti pelajaran yang kemarin saya di bersama Pak Wan. Saya membedakan, ternyata setelah saya diobservasi atau dinilai oleh Pak Wan, saya termotivasi bahwa saya harus lebih mengkaitkan anak-anak atau lebih harus belajar lagi supaya anak-anak dalam pembelajaran kita itu menyenangkan, sehingga kita harus mencari metode-metode yang menarik buat anak-anak supaya anak tidak bosan. Seperti saya bilang tadi, kita harus belajar kembali mengkaitkan anak-anak agar anak-anak ini bisa mengerti dan memahami pelajaran yang kita ampu. Dan pada hari ini saya sangat termotivasi ya untuk Pak Wan. Berarti bisa saya memperbaiki di mana kekurangan saya menjadi seorang guru selama ini. Oke, tadi di sini Ibu sudah mendapatkan kesimpulannya, intinya Ibu pengen meningkatkan lagi lebih baik gitu Bu, ya. Oke, mungkin dengan beberapa ragam metode model seperti itu Bu, ya. Oke, sehingga Ibu merasa bahwasanya pertemuan hari ini memberi pencerahan kepada Ibu sendiri seperti itu Bu, ya. Oke, baik Ibu, dari tadi kita kurang lebih hampir 10 atau 15 menit ini berdiskusi. Kira-kira apa nih perasaan Ibu hari ini setelah diajak ngobrol-ngobrol santai dengan saya hari ini Bu? Alhamdulillah ya, dari tadi saya nggak akan dukung tahapan. Alhamdulillah hari ini terlepas semua. Jadi bukan kita bilang beban ya, tapi kepikiran ya. Dari tadi malam saya kepikiran apa yang jadi pertanyaan. Tapi alhamdulillah sekarang terlepas dengan sendirinya. Terlepas dengan sendirinya, saya tidak belajar, cuma saya tanya kepada sama Pak Wan apa aja ditanya. Pokoknya Ibu jawab aja apa yang pernah Ibu dapatkan. Saya maaf, sebenarnya saya tidak ada pengalaman apa-apa, tidak ada pengalaman harus ini nggak ada. Tetapi dengan adanya seperti ini, saya tahu bahwa seorang guru itu harus harus bisa ya membuat sesuatu itu harus menarik, apalagi pelajaran matematik ini ya. Karena selama ini saya tidak buat kelompok anak-anak, hanya individu aja. Padahal kalau kita buat kelompok anak-anak akan tercover ya. Dengan habis itu orang ini bisa mengerti, oh berarti ada 3 model, kita bisa menyelesaikan 1 buah modul atau pelajaran yang kita ambil. Jadi perasaannya senang gitu ya? Senang. Oke, alhamdulillah Bu. Termotivasi juga Bu, ya. Oke, baik Ibu. Tentunya saya sangat berharap dan saya akan menunggu apabila nanti Ibu ada keluhan atau mungkin ada ingin diceritakan ke saya ya, dengan segan-segan nanti Ibu ya, Pak Wan, ayolah kita ngobrol santai nih terkait pembelajaran. Oke, Ibu jangan segan-segan untuk panggil saja saya ya kan, ada waktu khusus nanti kita coba ngobrol. Nah, tentunya dari beberapa yang disampaikan, saya pengen melihat nih ke depan perubahan-perubahan yang luar biasa yang Ibu buat nanti. Itu harapan saya dan tentunya menjadi hal yang positif bagi Ibu sendiri ya. Oke Bu, terima kasih sudah mau bercerita ataupun memberikan beberapa ceritanya dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya rasa saya pun melihat bahwasanya apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tentunya banyak hal positif. Tapi sebelumnya bolehkah saya memberikan saran ataupun masukan dari apa yang sudah Ibu lalui di kelas? Oke, baik. Terkait ini ya Bu ya, kemarin Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu saya merasa sangat luar biasa. Kenapa? Yang pertama secara suara Ibu begitu lantang dan semangat. Kemudian fokus kita kemarin kan ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Saya melihat itu tercapai ya. Kemudian dari kesepakatan yang sudah Ibu sampaikan di observasi, yaitu Ibu sepakatnya ingin di supervisi di bagian konten ya.
melihat konten-konten yang Ibu tampilkan, di situ saya merasa wah lengkap sekali nih ya kan. Dari mulai Ibu menampilkan materinya, kemudian gambar-gambar, kemudian Ibu juga menyediakan video ya, video di laptop yang diputarkan ke kelompok audio kalau tidak salah ya. Kemudian Ibu juga buat kartu-kartu bilangan seperti itu ya. Kemudian anak-anak mendemonstrasikan, kemudian anak-anak juga menyampaikan presentasinya di kelas, disaksikan oleh kelompok yang lain, sehingga menjadi lintas berbagi pemahaman seperti itu ya. Jadi ada anak-anak yang pemahamannya itu audio tapi berbagi ke yang visual, atau sebaliknya yang kinestetik juga berbagi ke audio dan visual, dan itu saya rasa luar biasa ya. Dan harapannya tentu ke depan semakin baik dan bisa terus ditingkatkan. Nah, dari pengamatan saya tentunya ada yang Ibu sampaikan tadi, seperti Ibu bilang di kelompok audio ya Bu ya, audio ya, yang mungkin ada terlalu gimana tuh rame ya, kalau tidak salah saya rame ya, seperti itu ya, rame kelompoknya. Mungkin nanti solusinya Ibu bisa memikirkan bagaimana cocoknya, nanti Ibu bisa sampaikan ke anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi secara keseluruhan saya melihat apa yang sudah Ibu kembangkan dan ingin disupervisi kemarin, saya melihat sudah cukup luar biasa ya. Oke Bu, terima kasih ini untuk kesempatannya, udah mau bercerita terkait apa yang sudah dilalui. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan ya untuk kegiatan ini, karena dari Ibu juga saya banyak belajar ya, tentunya dari semangatnya, kemudian dari bagaimana menyampaikan materi ya. Oke Bu, terima kasih Bu Lucy. Saya kiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lucy ya. Terima kasih banyak ya Bu Lucy.